Tes, cek. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Selamat beribadah di ibadah Minggu live streaming GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kebaktian pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami, ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan pujian dari PKJ 288 bait pertama dan keempat, Inilah Rumah Kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Allah
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan, jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun, kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri, kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam, kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang kami justru mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaharuilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membaharui kami. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan pujian dari PKJ 286, bait yang pertama dan yang kedua, Keluarga yang Damai. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam
Jemaat, mari kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 17 sampai 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. Mari bersama-sama kita pujikan pujian dari PKJ 289, bait yang pertama dan yang kedua, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi yang teduh ini ibadah bersama-sama di dalam rangka pembukaan bulan keluarga dan juga perjamuan kudus sedunia yang kami peringati saat ini. Kami rindu untuk meneduhkan hati kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kami. Sekalipun kami masih beribadah dari tempat kami masing-masing, tetapi sungguh hati kami dipersatukan di dalam Tuhan. Kami saat ini memohon rahmat dan berkat Tuhan, pertolongan dari Tuhan, di mana kami sadari bahwa di dunia ini banyak sekali jalan. Jalan mana yang akan kami tempuh? Terlalu banyak pilihan. Tetapi pasti kami memilih satu jalan lurus, yaitu jalan Tuhan sendiri yang membimbing kehidupan kami. Dan kami juga mengimani Tuhan, bahwa jalan lurus, jalan Tuhan itu boleh kami temukan melalui kebaikan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami, mengiringi kami, bahkan melalui kebenaran sabda-Mu yang memimpin langkah kami, supaya kami boleh tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalan Tuhan sendiri, di tengah banyak sekali pilihan jalan di depan kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pengetahuan, supaya kami boleh membedakan mana jalan Tuhan dan juga jalan-jalan lain yang mungkin menyesatkan kami. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh memilih jalan mana yang harus kami tempuh,
dan kami menjalani jalan yang kami pilih dengan sukacita, karena sungguh berjalan di dalam Tuhan dan bersama Tuhan adalah kerinduan kami bersama dengan keluarga kami dan juga di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga negara Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun yang saat ini bertugas di gedung gereja. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Sebelum kita masuk dalam perenungan, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang ada di rumah ataupun kita yang ada di sini, silahkan, kalau ibadahnya tidak sendirian ya, kalau ada anggota keluarga atau saudara yang bersama-sama, silahkan ditatap dulu. Dilihat dulu kanan kirinya, depannya, belakangnya, sudah dilihat semua? Ya, yang di rumah, yang di sini. Gimana perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah? Biasa aja, menatap orang yang beribadah bersama dengan kita, B aja tuh, orang biasanya juga lihat. Yang di sini, B aja apa Anda di sini Bapak, Ibu, bersama dengan saya, ada pelayan-pelayan petugas ibadah, ada penatua, lalu ada tim multimedia, ada PNK, pemusik. Gimana, yang di sini B aja, biasa aja atau... Ya, kita kadang melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita tuh B aja.
biasa aja. Kenapa? Ya wong orangnya yo itu aja kok. Nek di rumah yo itu. Kalau pelayanan yo itu. Orangnya itu lagi gitu. Tapi hari ini sebelum merenungkan kebenaran sabda Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri siapapun yang ada bersama dengan kita, baik secara langsung yang saat ini ibadah dengan kita, atau yang bersama dengan kita selalu terkoneksi dengan doa. Artinya kan belum bisa ketemu kalau dengan saudara-saudara yang lain. Kita B itu bukan B biasa aja, tapi coba kita B itu bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih bahwa siapapun orang yang ada di sekeliling saya saat ini, entah rekan pelayanan, entah keluarga atau siapapun, saya bersyukur untuk keberadaan mereka. Bayangkan orang-orang yang kita anggap biasa itu kalau tidak ada rasanya seperti apa. Atau kalau tidak kita kenal, atau tidak bersama-sama dalam kehidupan kita, mungkin cerita kehidupan kita tuh akan lain. Nah, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita tuh biasa aja lah. Ya seperti itu. Malah ada yang sambatnya ngaluworo. Dia bojo kaya ngene, nek iso tukar tambah enggak bisa. Sudah kontrak seumur hidup di dalam Tuhan. Dua anak seperti ini. Atau jangan-jangan kenapa aku harus dilahirkan di dalam keluarga seperti ini. Nah, hari ini kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan dalam rangka pembukaan bulan keluarga. Tanpa terasa sudah Oktober lagi ya, Oktober, November, Desember, ganti tahun, masih di rumah aja. Semoga besok lebih baik lagi kalau keadaan dunia sudah semakin baik dan pulih. Di dalam syukur kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini beribadah, kita juga membayangkan. Kalau tadi kita membayangkan yang baik, kita membayangkan, tapi dibayangkan aja yang ini. Jangan sampai terjadi. Kalau bacaan yang kita baca bersama-sama tadi itu, di dalam Efesus 2 ayat 11-22, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama kita membayangkan bahwa kita bersyukur punya keluarga, orang-orang yang di dekat kita. Tapi yang kedua kita membayangkan, kalau dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berjemaat, di tempat kerja kita, usaha yang kita jalankan, atau di keluarga kita, ada orang yang merasa paling, ya. Tadi disuruh B itu bersyukur. Sekarang kita diajak untuk memikirkan, kita bisa nggak bersyukur bersama dengan orang-orang yang merasa paling. Jadi ada bersama dengan kita, tapi merasa paling benar, paling hebat, paling bisa, paling baik, paling suci, paling semuanya tuh pokoknya dia yang paling. Jadi melebihi orang lain. Tadi kalau suruh bersyukur, oh ya bisa. Suruh berbahagia bisa. Tapi kalau ditemukan orang-orang yang paling di sekeliling kita, kita masih bisa bersyukur atau tidak. Atau orang-orang yang paling itu, yang menganggap dirinya paling, itu selalu menganggap orang lain lebih buruk, lebih rendah, lebih jelek, mohon maaf, lebih bodoh, lebih tidak berpengalaman, dan yang lain-lain. Kalau kita bertemu dengan orang yang tipenya seperti itu, di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, di dalam berjemaat, di tempat kerja kita, atau di keluarga kita sendiri itu ngeri, ya, pasti menyiksa. Tapi realitanya, bahwa hal seperti ini sudah jauh waktu, jauh hari terjadi. Bahkan terjadi pada satu bangsa, satu kelompok besar. Alkitab sendiri mencatat, telah kita baca bersama-sama, hal mengerikan itu terjadi dalam kehidupan jemaat. Di mana orang-orang Kristen Yahudi merasa paling baik, paling suci, paling pintar dibanding orang-orang Kristen non-Yahudi yang lainnya. Kalau kelompok bisa punya anggapan seperti itu, pasti pribadi-pribadi di dalamnya
yang menyebabkan. Jadi orangnya pede banget, narsis, merasa bahwa dia yang diselamatkan. Bangsa pilihan, lebih unggul, lebih pinter. Jadi walaupun sama-sama mengikut Tuhan, sama-sama percaya pada Kristus, orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi, mereka berjumpa di dalam ibadah, mereka berjumpa dalam keseharian, tetapi satu kelompok menganggap kelompok yang lain itu lebih rendah. Jadi ya ketemu, setiap hari ya baik, tapi di balik itu, di belakang itu ada sesuatu hal yang tidak pas. Itu sebabnya di Efesus dikatakanlah oleh Rasul Paulus, diberi himbauan bagi orang-orang non-Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, bahwa mereka secara daging tuh enggak sunat. Mereka itu orang-orang yang jauh, bahkan dianggap tidak baik sama orang-orang yang bersunat secara lahiriah. Tetapi mereka hatinya dibesarkan. Dianggap kelompok lain seperti itu enggak masalah. Yang penting Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan sendiri yang memberikan pengharapan. Ayat 12 tadinya tanpa pengharapan, tanpa Allah, sudah jauh, tetapi sekarang menjadi dekat karena Kristus sendiri yang memilih. Bahkan mendapatkan damai sejahtera. Dan di ayat 14 Kristus sendiri, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Jadi bukan berarti kemudian yang orang Kristen Yahudi itu dibenci, ya enggak. Orang ini dipulihkan, suruh tobat, suruh menerima teman-teman yang non-Yahudi. Yang non-Yahudi itu juga suruh, ya dibesarkan hatinya. Enggak apa-apa, semua dipilih. Bahkan kedua belah pihak itu yang ada tembok perseteruan sudah dibersamakan oleh Yesus sendiri. Nah, ini juga berkaitan dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya ketika kita melihat kehidupan kita di dalam keluarga. Hari ini kita membuka bulan keluarga di bulan Oktober ini. Dan kita bersama-sama merenungkan, melihat kembali hidup yang sudah kita jalani. Sebenarnya seperti apa kehidupan yang kita jalani saat ini? Sebenarnya yang sedang kita bangun itu apa? Kalau Tuhan itu memisahkan, tembok pemisah itu dipisahkan. Tadinya ada pemisah ya, tapi tembok pemisahnya itu dipisahkan. Yang jadi tembok pemisah itu adalah perseteruan. Jadi perseteruan itu dihancurkan. Lalu orang-orang yang terpisah itu secara lahiriah yang menilai orang lain lebih dan kurang sudah menjadi satu. Nah, apakah jangan-jangan kalau kita menilik kehidupan kita, jangan-jangan yang kita kerjakan itu bukan menghancurkan, merubuhkan tembok pemisah, tapi justru kita membangun tembok itu. Bukan jembatan supaya menghubungkan, tetapi kita bangun tembok yang kuat, yang kokoh, yang tinggi, sehingga perbedaan itu bisa muncul di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita sekilas melihat enggak apa-apa kok. Tidak terjadi masalah besar dalam keluarga saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, permasalahan itu tidak selalu batu sebesar gunung. Tapi kerikil-kerikil kecil yang tajam yang kita jumpai setiap hari masuk ke kaki kita itu bisa menjadi sesuatu hal yang mengerikan. Itu bisa menjadi hal yang merusak keluarga kita. Mohon maaf, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Sebelum batuk ini menjadi kerikil-kerikil, nanti tidak bisa khotbah. Kita bersama-sama melihat, jangan mengabaikan yang kecil itu, karena yang kecil itu nanti bisa menjadi batu besar, jadi gunung. Nanti kalau gunungnya es, di luar kelihatan sedikit, tapi di bawahnya sangat luar biasa. Semua orang saat ini sedang
berkonsentrasi dengan menghadapi pandemi itu hal yang tidak salah. Tetapi tidak ada salahnya jika kita menilik lagi kehidupan kita bersama-sama, khususnya di dalam keluarga. Karena tadi saya mengatakan bahwa ada satu kaum orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan orang-orang non-Yahudi Kristen, itu kan muncul dari pribadi-pribadi. Nah, kalau di dalam keluarga, setiap pribadi-pribadi memiliki kekerasan dan juga kerikil-kerikil itu, maka akan menjadi suatu hal yang mengancam kehidupan keluarga kita. Jadi selain virus COVID yang mengancam ya, kita semua sedang melakukan segala daya upaya mematuhi protokol kesehatan, perilaku hidup sehat bersih, mau divaksin, sudah vaksin semua kan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang 12 plus ya, puji Tuhan. Jangan karena supaya punya aplikasi Peduli Lindungi saja ya, supaya bisa pergi ke mall, kemana gitu ya. Tapi yang utama adalah karena kesehatan kita, karena kesehatan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, dan itu salah satu upaya untuk mencegah penularan dan juga timbulnya kasus baru ini. Jadi orang-orang saat ini berkonsentrasi tentang virus ini. Tapi hati-hati, ada virus lain yang juga sama ngerinya dan juga sama mematikannya dengan COVID ini, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah virus superioritas, yaitu ya merasa dirinya super, lebih dari orang lain yang tadi itu ya, merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, virus minderitas atau virus minder yang merasa lebih jelek, lebih buruk dari orang lain ya. Kalau yang tadi satunya paling bagus, paling benar, yang ini lebih jelek, lebih buruk, lebih rendah. Kenarsisan enggak boleh, terlalu minder juga tidak sehat. Dua ini adalah virus-virus yang berbahaya bagi kehidupan keluarga kita bersama. Virus yang berbahaya bagi relasi kita, baik itu di tempat kerja, tempat usaha, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu bahaya kalau diterus-teruskan. Sama seperti bangsa Yahudi merasa superioritas, membuat orang-orang non-Yahudi merasa minder ya. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, jadi enggak disangkal. Memang non-Yahudi dulu mereka adalah orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, disebut orang-orang tak bersunat oleh orang-orang yang bersunat. Tetapi dikatakan ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Dulu memang asing, tapi sekarang bukan orang asing dan bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dulu asing, dulu pendatang, tapi sekarang sudah menjadi kawan sewarga. Jadi tingkatannya tuh dinaikkan lebih tinggi, jadi tidak selevel ya, tapi lebih berlevel-level, karena dikatakan bahwa menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah ini sangat mulia. Tidak diingkari, ya memang orang berdosa dulunya, ya memang orang tidak bersunat, tapi sudah boleh menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Diingatkan kembali, jangan minder, bersyukurlah karena kita menjadi orang yang dipilih Allah. Nah, hal ini bisa terjadi di dalam keluarga kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita tidak bisa menerima anggota keluarga kita, baik yang merasa dirinya super atau anggota keluarga kita yang minder. Berapa banyak orang tua yang mengatakan, oh anakku sing iki lemah, nek sing iki lebih ini, anakku nek sing luwih ganteng, lebih cantik kalau yang ini gitu ya. Kalau kedengaran anaknya kan enggak kepenak ya, lebih baik bicaranya kan dengan anaknya saja. Ini kurang nilainya, enggak apa-apa, belajar, masih bisa dikejar. Ini kegendutan diet ya, tapi saya diet juga enggak turun-turun tuh malah tambah besar ya. Jadi segala sesuatu bisa dikomunikasikan.
Ada jembatannya di sana. Kalau Tuhan saja merubuhkan tembok, kok mosok kita mau membangun itu. Ada berapa anak-anak yang merasa kecewa. Kenapa orang tua aku nggak kayak itu loh, yang pengertian, yang mau mencukupi, yang perhatian, dan yang lain-lain. Tetapi tidak melihat bahwa banyak sekali pengorbanan, tetes air mata, keringat, doa orang tua yang tercurah untuk kita. Hanya tadi jembatannya tuh nggak nyambung, komunikasinya lain sehingga tidak cocok, padahal sudah diusahakan. Nah, perbedaan itu nyata, sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus, nyata, gamblang, ada, jangan ditutupi. Kekurangan dalam diri anggota keluarga kita tuh ada, kekurangan dalam orang lain yang ada di sekitar kita ada, banyak. Kita pun banyak, jangan lupa. Kalau kita bisa melihat orang lain, kita pun yo banyak. Sama, kita ini pendosa. Cuma bedanya beda aja dosanya. Kalau si A bisa melihat dosanya si B, B, C, D sampai Z bisa juga lihat dosanya A dalam wujud yang berbeda. Jangan merasa superioritas. Tapi kita semua pendosa ini dipilih oleh Tuhan untuk boleh diselamatkan, untuk diterima, bukan orang asing lagi, bukan pendatang, tetapi sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yesus sendiri yang jadi batu penjuru. Dan keluarga berantakan itu karena batu penjurunya ya satu, bukan Kristus. Harus manut kepada salah satu anggota keluarga, bisa orang tuanya, bisa anaknya. Untuk memenuhi semua keinginan anaknya, orang tua, kaki di kepala, kepala di kaki. Untuk memenuhi keinginan orang tuanya, anaknya harus manut tanpa punya keinginan sendiri dan tidak dibiarkan dewasa. Karena batu penjurunya bukan Kristus. Tapi di sini dikatakan bahwa Kristuslah, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini sudah cukup. Jadi menjadi keluarga Allah, kepalanya adalah Kristus sendiri. Kita menjadi seperti perekat, harus menyatukan. Jadi jangan berharap orang lain yang menjadi jembatan, tapi kitalah yang harus menjadi jemaat. Perbedaan dalam anggota tubuh Kristus itu hal yang umum. Pasti, kalau semua bentuknya podo, itu malah nggak jalan. Tapi ada kepala, tangan, badan, kaki, sampai barang yang tidak kelihatan pun itu semua punya fungsinya. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di setiap orang harus bertumbuh. Tidak berhenti pada ya aku ngene, ya saya begini, ya sudah. Tapi semua orang harus bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus. Yesus batu penjurunya, tujuan utamanya. Kita harus menyadari sebagai keluarga Allah, kita harus mengusahakan. Tidak ada yang bisa memilih. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari pilih pasangan hidup bisa. Milih, kalau mau pemberkatan aja di depan Allah dan jemaatnya, aku mengambil engkau, tuh milih. Ya, milih sendiri. Orang tua bisa milih calon menantu. Calon menantu bisa milih. Calon mertua tuh bisa. Tapi orang tua nggak bisa milih anak. Anak juga nggak bisa milih orang tua. Saya mau lahir dari rahimnya siapa, keluarga siapa, nggak bisa. Atau milih, aku pengen anakku begini, milih ya Tuhan, lanang wedok, bareng atau apa gitu. Semua Tuhan punya kehendak. Nah itu yang perlu kita syukuri. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan menerima kita sebagai keluarganya, mosok kita tidak mau menerima keluarga kita. Dan jangan hanya seperti orang non-Yahudi dan juga orang Yahudi yang tinggal bersama-sama, tapi nggak ada ikatan. Merasa ada perbedaan, merasa bahwa mereka berbeda. Tetapi bersama-sama mari kita lihat tadi ya di depan. Siapa yang jadi anggota keluargaku, itu Tuhan yang milih. Seperti apapun mereka, saya menerima. Seperti apapun saya, mereka akan belajar bersama dengan saya menerima.
Lalu kemudian kami bersama-sama belajar bertumbuh supaya menjadi tubuh Kristus yang tumbuh menjadi bangunan yang rapi, tersusun, dan akhirnya menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu kita fokus terhadap virus COVID-19 ini. Aktivitas kita yang masih terbatas, tapi kita juga jangan lupakan, jangan-jangan virus superioritas dan juga minoritas itu ternyata mewarnai kehidupan keluarga kita. Jangan sampai, tapi kita semua harus tumbuh menjadi orang-orang yang penuh apresiasi terhadap sekeliling kita dan bersyukur untuk siapapun yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Yang baik akan membuat kita bertumbuh dan bijaksana, yang tidak baik akan membuat kita belajar menjadi semakin dewasa. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kembali kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, batu penjuru kami di dalam kehidupan, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri keberadaan kami dimanapun kami berada, baik di tengah keluarga kami, ataupun di mana Tuhan menempatkan kami di dalam keseharian kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang kami jumpai di sepanjang perjalanan kehidupan kami, baik yang kami temui dalam jangka waktu yang lama, seperti keluarga, teman, dan rekan, atau orang-orang yang berjumpa sekilas di dalam kehidupan kami. Semua Tuhan atur dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang kami miliki saat ini. Orang tua kami, keluarga besar kami, pasangan hidup kami, anak-anak, menantu, cucu, cicit, atau siapapun yang ada di sekeliling kami. Dengan setiap dinamika relasi yang ada, baik yang membawa kebahagiaan, damai, sejahtera, dan sukacita,
ataupun peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang begitu pedih dan perih yang kami rasakan bersama-sama dengan mereka. Sungguh semuanya mendatangkan pengalaman dan pelajaran hidup bagi kami. Dan kami ingin belajar menerima anggota keluarga kami yang lain sama seperti kami juga diterima dengan baik. Kami ingin belajar dari Tuhan Yesus sendiri, yang membuat mereka yang jauh menjadi dekat, yang mempersatukan kedua belah pihak, menganggap semuanya adalah baik, bahkan dianggap sebagai anggota keluarga Allah sendiri. Betapa bersyukurnya kami Tuhan. Siapa kami ini, sehingga Engkau begitu mempedulikan dan mengasihi kami. Kami berdoa saat ini, khususnya di dalam pembukaan bulan keluarga ini. Biarlah setiap relasi di dalam keluarga kami yang mungkin saat ini sedang bermasalah, Tuhan boleh pulihkan. Tuhan pakai kami untuk bisa menjadi orang-orang yang menjadi perekat, orang-orang yang memulihkan relasi kami. Kami boleh saling menyapa, kami boleh saling memaafkan, mengampuni, menerima, dan bertumbuh bersama. Seperti apapun itu. Mungkin ada luka-luka batin, kepedihan yang kami rasakan di masa yang lalu, di dalam pengalaman kehidupan kami. Tapi biarlah itu menjadi pengalaman yang membuat kami semakin dewasa, baik dalam relasi ataupun di dalam iman. Dan kami imani bahwa hari depan lebih baik lagi. Dan hari ini yang kami jalani juga hari yang mestinya penuh syukur, karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Prambanan, dan setiap gereja di mana jemaat Tuhan bertumbuh. Biarlah kami boleh tetap melakukan pelayanan dengan baik. Usaha-usaha yang terbaik untuk menjangkau dan melayani jemaat. Sekalipun mungkin belum dapat menjangkau semuanya dan memuaskan semuanya. Tapi biarlah kami mengusahakan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan jemaat kami. Bahkan untuk jemaat, anggota ataupun simpatisan juga boleh saling melayani, khususnya di dalam doa bagi sesama. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam masa-masa ini ataupun proses pengobatan. Dan untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang, biarlah Tuhan limpahi mereka dengan sukacita, berkat, kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan juga di dalam iman, sehingga lebih mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kami ingin berdoa terus, memohon supaya pandemi ini cepat berlalu, sambil memohon hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus, apa yang dapat kami lakukan, apa yang gereja dapat lakukan, supaya boleh mendukung percepatan untuk mencegah COVID ini semakin merajalela. Sudah 1 tahun lebih Tuhan, kami menjalani kehidupan kami ini. Di dalam setiap kelemahan kami terus mengingat bahwa ada kebaikan Tuhan, ada tuntunan dan berkat Tuhan yang mengiring kami, sehingga kami tidak sendirian dan kami boleh berjalan dalam masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, negara kami, Tuhan pulihkan, Tuhan tuntun. Untuk setiap pergumulan kami secara pribadi, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kami rasakan. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita kami. Tuhan tahu pergumulan apa yang saat ini sedang menekan batin kami, kesulitan yang kami rasakan. Itu banyak hal yang tidak dapat terucap melalui lidah dan bibir kami, yang hanya kami pendam di dalam hati kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang kami rasakan. Biar Tuhan memberikan kami kekuatan, iman yang teguh, percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam iman, dan setiap pergumulan kami boleh kami lalui dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam studi mereka, biar semuanya boleh berjalan baik dan lancar. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan,
melalui orang tua kami yang selalu mengiring kehidupan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengikat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat yang 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 13800 17102679 atau dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari bersama kita nyanyikan dengan KJ 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan, ialah boleh berkenan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh kami di dalam kehidupan kami berkenan buat Tuhan. Terima kasih kesempatan untuk pagi hari ini kita boleh menyampaikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini sehingga berkenan untuk pelayanan Tuhan di GKI Prambanan ini, sehingga jemaat Tuhan boleh tumbuh berkembang dengan baik di wilayah Prambanan ini. Ini semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari bersama kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.